sih Bapak memandang kondisi ketahanan pangan Indonesia saat ini dan sejauh mana pertanian organik khususnya dengan media karung dapat menjadi solusi atas keterbatasan lahan dan swasembada pangan? Baik, terima kasih. Pertama, ini menjadi catatan penting buat teman-teman mahasiswa, khususnya mahasiswa di Bandung. Saya punya data berkaitan dengan kondisi pangan di Kota Bandung, di mana Kota Bandung ini disuplai bahan makannya 96% dari luar Kota Bandung. Ini mengindikasikan bahwa memang Bandung bukan produsen pangan, melainkan memang Bandung ini adalah penerima bahan pangan, ya, termasuk sebagai konsumen. Nah, kemudian bukan berarti tidak ada solusi, harus ada solusi. Solusinya apa? Maka di pemerintah Kota Bandung itu ada program buruan saya atau apapun namanya, tapi yang jelas ketika kami salah satu di antara masyarakat yang ada di Kota Bandung memiliki kepedulian dan tanggung jawab moral berkaitan dengan hal tersebut, sehingga Islamic Technopreneur yang ada di kampus Universitas Bandung ini mencoba menggagas, berinovasi, berkreasi berkaitan dengan pembelajaran demikian, yaitu kita memiliki kepedulian bukan hanya persoalan ketahanan pangan, melainkan dikaitkan dan ada relevansinya dengan lingkungan, di mana lingkungan ini menjadi isu nasional bahkan isu internasional, di mana polusi dan polutan yang sudah menjadi hal yang buruk di masyarakat kota termasuk Kota Bandung, maka kita harus juga berinisiatif untuk memberikan kontribusi berkaitan dengan isu lingkungan ini supaya kita sedikit berkontribusi mengurai dan mengurangi polusi, baik polusi udara, polusi kemudian air dan sebagainya. Terlebih di kota ini kan sangat padat penduduk serta banyaknya kendaraan bermotor yang mengeluarkan karbon dioksida, sehingga itu akan mengakibatkan banyak risiko hal yang buruk. Nah, perlu bagi mahasiswa ini dengan sivitas akademika yang di Universitas Bandung, khususnya mata kuliah Al-Islam Muhammadiyah Islamic Technopreneur ini harus berinovasi berkaitan dengan pembelajaran, yaitu transformative learning, di mana transformative learning ini pembelajaran langsung, lebih memahami, mengetahui serta terampil bagaimana memberikan solusi pada masyarakat urban. Masyarakat urban itu adalah masyarakat kota di mana lahan terbatas, tapi tetap kita bisa menanam sebagai salah satu bentuk tanggung jawab kontribusi berkaitan dengan lingkungan dan penghijauan serta berkontribusi berkaitan dengan ketahanan pangan. Nah, salah satu di antara solusinya adalah dengan urban farming ini, yaitu menanam dengan media karung, di mana ini adalah salah satu solusi cerdas menurut kami, ya, atau menurut saya sendiri, bahwa ini adalah salah satu untuk memberikan solusi pada masyarakat Kota Bandung, pada mahasiswa generasi muda untuk sama-sama menjaga bumi, karena kita diciptakan ke muka bumi ini sebagai pemimpin, di mana inni zailun fil ardi khalifah, maka konsekuensinya kita juga harus bertanggung jawab dong kepada bumi. Kemudian Allah juga melarang kita merusak di muka bumi ini dan membuat kerusakan di muka bumi ini. Salah satu di antaranya ya kita harus menanam dan gerakan hijau melalui media karung. Kenapa? Karena di kota atau di perkotaan atau masyarakat perkotaan itu sangat terbatas, maka ini aja menjadi salah satu solusi alternatif yang paling efektif dan efisien. Kenapa? Karena di situ ada hal yang paling menarik selain memang satu program penanaman atau gerakan hijau yang produktif ini dengan media karung pun tidak hanya sekedar kita menanam, hanya sekedar kita untuk bercocok tanam, tapi kita juga di situ memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada mahasiswa khususnya, ya, yang ditanam pun kita tidak dengan cara-cara yang merusak alam juga. Kenapa? Karena selama ini berpuluh-puluh tahun, beberapa dekade ke belakang, memang kita dikenal dengan negara agraris, tapi agrarisnya kita tidak memelihara bumi. Kenapa? Karena memang pemupukan penanaman itu dengan menggunakan obat-obatan kimiawi sintetis atau dengan pestisida yang memang itu juga merusak lingkungan. Nah, kami selain memberikan solusi sebagai media tanam melalui karung ini adalah urban farming yang berorientasi penanaman di masa depan, termasuk juga penanaman kita dengan cara organik, di mana organik ini semua menggunakan bahan-bahan baku dari alam, dan dari alam
kembali kepada alam dan untuk alam, termasuk kita akan menikmati dari alam tersebut. Kenapa organik? Karena organik ini tidak merusak, melainkan kita mengembalikan habitat lingkungan pada ekosistem yang sebenar-benarnya. Dan di situ kita akan memberikan ruang yang luas kepada makhluk hidup yang lainnya untuk riang gembira dan bahagia. Karena selama ini ketika tanaman atau yang ditanam dengan menggunakan obat-obatan kimiawi sintetis atau pestisida, itu ada beberapa makhluk yang mereka mati, ekosistemnya terganggu, bahkan itu mengakibatkan lapisan tanah atau memakan pH tanah, keasaman tanah ini jadi rusak, sehingga mengakibatkan ini kerusakan media tanam. Nah, sementara dengan pendekatan organik bukan merusak, melainkan menggemurkan, menyuburkan, serta menjaga kesehatan bahan makanan yang lebih baik. Itu. Selanjutnya, jenis tanaman apa sih yang paling efektif dan produktif ditanam menggunakan media karung, serta apa pertimbangan dari sisi kebersihan? Oke, baik. Ya sebetulnya kan banyak ya yang mudah ditanam ini, tapi untuk di kampus Unima Muhammadiyah Bandung ini kemarin kita menanam programnya dalam pelatihan tersebut, yaitu praktek menanam pakcoy sama ubi. Apa pertimbangannya? Karena pakcoy ini makanan yang paling populer di masyarakat kota. Pasti pakcoy ini hampir seminggu berapa kali orang kota atau ibu-ibu atau bapak-bapak atau keluarga selalu masak pakcoy minimal seminggu sekali. Kemudian yang kedua, kenapa ubi? Karena ubi ini adalah salah satu tanaman ubi jalar yang memang itu relatif mudah ditanam dan relatif kuat terhadap hama-hama tanaman. Termasuk juga ini ubi ini adalah salah satu makanan yang ditanam oleh salah satu negara maju yaitu Jepang. Mereka bahkan ada terkenal ubi Jepang. Nah, kenapa? Dan itu ternyata makanan yang dapat diturunkan nanti pasca panennya berbagai varian makanan, dan ini menjadi salah satu bahan baku emergency food. Nah, ini penting. Kenapa? Karena memang itu nutrisinya sangat luar biasa dibanding dengan yang lain. Dan inilah pentingnya nanti pasca panen ini harus disiapkan untuk ketahanan pangan di masa yang akan datang. Dan itu mudah proses penanamannya, tidak terlalu sulit bagi para mahasiswa atau generasi muda atau siapapun yang akan menanam. Oke. Selanjutnya, bagaimana pengaruh penerapan pertanian organik berbasis media karung terhadap perubahan pola pikir masyarakat, khususnya generasi muda dalam memandang sektor pertanian? Oke ya, sebetulnya memang ini perlu ada edukasi, sosialisasi oleh para mahasiswa kepada masyarakat, karena masyarakat masih banyak belum paham berkaitan dengan organik dan non-organik ya. Yang penting masyarakat mah enak dimakan dan mudah didapat. Nah, selama ini organik itu identik dengan mahal dan susah didapat. Nah, bagaimana mahasiswa ini memberikan inovasi dan kreativitas supaya ini tidak sulit didapat dan tidak mahal harganya. Dan saat ketika menggunakan media tanam karung ini ternyata tidak membuat mahal dan tidak terlalu sulit untuk didapat. Oke. Sejauh mana pelatihan dan pendekatan Islamic entrepreneurship mempengaruhi minat mahasiswa dan pemuda untuk terlibat dalam pertanian sebagai peluang usaha sekaligus ibadah? Oh sangat, ini untuk bagi para mahasiswa. Kalau bukan mahasiswa hari ini generasi Gen Z banyak nongkrong di mall, banyak jalan-jalan, banyak ngedit dengan scroll TikTok, YouTube, kemudian yang lain-lain, ya termasuk Anda juga ya, rajin dengan scrollnya. Maka dengan program ini Anda akan lebih dekat dengan makhluk lain, dekat dengan tanah, dekat dengan tumbuhan. Maka ketika semakin dekat kita akan semakin disayang oleh bumi. Kita menyayangi bumi, maka kita akan disayang oleh bumi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.